Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita tetap bersuka cita, bersemangat karena ini sudah di penghujung November, sebentar lagi Desember, memasuki bulan Natal. Ya, di masa prihatin, tetapi orang Kristen tetap akan menyambut Natal dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita membuka kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Pengkhotbah pasal yang pertama. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11 ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Kini firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada dan akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ya, kitab Pengkhotbah ini merupakan tulisan dari anak Daud, raja di Yerusalem. Karena anak Daud yang menjadi raja sebagai pengganti Daud adalah Salomo, maka ini pasti penulisnya Salomo. Ya biasalah kalau penulis itu seringkali dia samarkan nama. Tapi jelas dari identitasnya, sebab tidak ada anak yang lain yang menjadi pengganti Daud selain Salomo. Ada yang mengatakan ini kitab Super Salomo. Artinya ini sebetulnya kitab satir yang menyindir Salomo. Tetapi saya lebih percaya dengan kebanyakan ahli, mayoritas ahli mengatakan penulisnya Salomo. Mengapa? Karena ini cocok dengan apa yang dituliskan sebelum-sebelumnya. Kidung Jemaat ditulis oleh Salomo ketika ia sedang jatuh cinta, pacaran lalu menikah. Lalu kitab Amsal, berarti itu masih muda, gitu ya. Lalu kemudian kitab Amsal ditulis sebagai kitab kebijaksanaan, hikmat di sana. Hikmat dan pengetahuan. Menunjukkan Salomo sebagai seorang raja yang dewasa dan semakin matang. Lalu kemudian Pengkhotbah itu sebagai kitab penutup di usia lanjutnya Salomo. Jadi ini adalah 3 kitab yang dituliskan Salomo berdasarkan era dia hidup, yang masa dia hidup. Jadi kitab Pengkhotbah adalah kitab yang menyatakan tentang pengalaman puncak seorang manusia. Jadi tidak mungkin kalau bukan Salomo, karena ini adalah bagaimana dia menyatakan segala sesuatunya sia-sia, karena ia adalah seorang raja yang telah melihat segala sesuatunya. Hanya orang yang telah mengalami puncak kehidupan, puncak prestasi, yang akhirnya dapat menyimpulkan seperti ini. Dan di Israel tidak ada
yang dikatakan seperti Salomo. Jadi tidak mungkin ini bukan Salomo. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan segala sesuatunya sia-sia. Jadi sore ini saya kasih tema saja siklus kehidupan, bahwa kehidupan akan terus berputar, terus tidak ada yang baru, akan berulang-ulang hal yang sama. Baik kebaikan ataupun kejahatan, dia juga sama, nggak ada yang baru. Meskipun modusnya kelihatannya baru, tapi intinya sama. Gitu. Nggak ada sesuatu yang baru. Teknologi menghasilkan terobosan-terobosan baru, tetapi pada dasarnya kebutuhan dasarnya sama, itu juga gitu. Dia hanya mempermudah, tetapi nggak ada yang baru. Siklus kehidupan manusia juga demikian. Bayi, anak-anak, dia jadi remaja, pemuda, orang dewasa, menjadi tua, mati. Siklusnya seperti itu terus. Siklus kehidupan orang tua saya, itulah yang saya sedang jalani juga hari ini. Dan siklus yang sama sedang dan akan dijalani juga oleh anak-anak saya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita melihat siklus kehidupan ini, bahwa benar kata Salomo, sia-sia. Nah, ngapain ya kita hidup ya? Bakal tua dan mati juga gitu. Secantik atau segantengnya kita, tetap aja akan tua, reot, peot, dan mati juga. Seperti itu. Jadi apa yang perlu dibanggakan dalam hidup ini? Kira-kira begitulah pesan dari kitab Pengkhotbah. Semuanya berjalan sebagaimana biasa. Kalau kita renungkan, apa sih yang kita kerjakan? Gak usah jauh-jauh lah selama pandemi. Siklusnya begitu-begitu aja. Sekarang orang banyak tidur gitu kan. Bangun, jam berapa nih? Jalan, melakukan sesuatu aktivitas. Udah sore, udah malam, tidur lagi. Begitu terus. Siklus saya juga demikian. Ya, pelayanan kan kebanyakan di rumah, bikin renungan di rumah. Setiap jam berapa saya udah siap-siap lagi, saya harus belajar lagi untuk buat renungan. Besok udah harus siap-siap lagi bikin yang semenit. Begitu terus. Begitu terus. Dan kalau kita melihat siklus kehidupan seperti itu, maka sepertinya hidup ini sangat membosankan. Orang berpikir bahwa kalau dia hidup, dia harus mencapai satu puncak prestasi kehidupan, maka dia akan menikmati yang namanya kepuasan dan kebahagiaan di sana. Seorang sipil, dia akan berusaha untuk berkarya untuk mencapai satu puncak prestasinya, jabatannya, karirnya itu. Kalau dia bergerak untuk di bidang politik, maka kalau dia tidak punya cita-cita jadi presiden, yang paling tidak kebanggaannya adalah kalau jadi menteri. Meskipun menteri hari-hari ini rawan diciduk KPK. Kemarin juga baru ditangkap Bupati Cimahi. Orang pengen jadi kepala daerah, sudah berkali-kali ditangkap, tetap orang berebutan jadi kepala daerah. Ada apa sebetulnya? Ada memang yang niat pengen berbakti, ada yang memang yang niatnya ya memang buat kehormatan diri. Seorang tentara, seorang perwira militer atau polisi, puncak prestasinya adalah ketika dia menyandang bintang 4. Dan puncak jabatan daripada itu seorang tentara adalah ketika dia menjadi Panglima TNI dan polisi menjadi Kapolri. Sesudah itu 58 tahun dia harus pensiun. Seorang jenderal mantan Panglima TNI penyandang bintang 4 ketika pensiun mau ziarah ke Taman Makam Kalibata, mau tabur bunga, dihalangi seorang kolonel. Marah dia. Dia merasa jenderal. Maaf Pak, mungkin si kolonel nggak mau bilang, maaf Pak, Bapak bintang 4, tapi purnawirawan, saya kolonel Pak, tapi masih jabatan masih ada, saya masih bertugas.
Yang punya kuasa kolonel, bukan si bintang 4. Artinya itu yang kata Salomo, sia-sia. Merasa harga kurang ajar, kolonel halang saya. Tak tempelin kurang ajar. Maaf Pak, nggak bisa. Perintah. Dia hanya sadar, oh iya, saya pensiunan ya. Ya udah, ngalah. Mau deklarasi di Jawa Timur diturunkan. Sama, kolonel juga. Kurang ajar kan? Tapi gimana? Itulah yang Salomo bilang, kesia-siaan. Semua yang mencapai prestasi tertinggi, termasuk presiden, mantan presiden SBY, ketika ditanya oleh wartawan ketika mereka pensiun atau selesai masa jabatan, jawabannya seragam, hampir sama lah. Pak, kalau mau pensiun, mau ngapain Pak? Jawabannya nyaris mirip. Apa? Mau gendong cucu. Ya? Gendong cucu. Jawabannya begitu. Gendong cucu, urus cucu, gitu. Mengapa? Karena mereka punya satu kesadaran bahwa selama mereka berkarir, mereka kehilangan kesempatan bersama-sama dengan anak-anak mereka. Mereka melewatkan masa pertumbuhan anak-anak mereka. Mereka melewatkan masa-masa bermainnya anak-anak. Dan di balik pengejaran karir itu ada semacam terbersih penyesalan, tapi nggak bisa ditolak. Nggak punya waktu kan? Apakah itu militer ataupun sipil, polisi sama. Karir itu membuat orang bekerja keras dan nyaris tidak punya waktu bagi keluarga. Seorang chef terkenal di Indonesia bercerai dengan istrinya seorang bule waktu dia tinggal di Amerika. Bukan karena ribut, bukan karena masalah. Enggak. Masalahnya apa? Ditanya sama Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Masalahnya si chef ini bilang, istri saya itu seorang dokter spesialis di rumah sakit terkenal di Amerika. Jadi, kalau dia tidur, saya bangun. Saya berangkat kerja, dia tidur. Siangnya dia pergi kerja di rumah sakit, pulangnya tengah malam, bisa subuh. Saya tidur. Bayangin suami istri ngomong aja nggak ada. Dia pergi, yang satu tidur, yang satu pulang, yang satu tidur. Suami istri apa katanya ini? Ya udahlah. Kita pisah aja yuk. Berarti bukan puncak segala sesuatu yang diidamkan manusia berupa karir, pangkat, jabatan, bahkan kekayaan, bukan itu. Berapa banyak artis K-pop yang belakangan ini santer mati bunuh diri. Di puncak ketenaran mereka bunuh diri. Di tahun 90-an saya punya band favorit namanya Nirvana, kehilangan vokalis dan tidak pernah tergantikan sampai hari ini. Namanya Kurt Cobain. Lagi puncak kejayaan, dor, mati. Kenapa? Karena sebelum dia mati dia cerita dia stres. Stres bukan karena miskin, stres karena kaya dan tenar. Padahal sewaktu dia miskin, pengen terkenal dan kaya. Ini yang Salomo katakan, sia-sia. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 23 kalau tidak salah, dikatakan Salomo, Raja Salomo adalah raja yang terkaya. Tidak ada yang seperti Salomo dalam hal kekayaan dan hikmah. Apa yang dia tidak punya? Karir, dia seorang raja. Dia terkaya. Dia yang paling berhikmat, sehingga raja-raja itu datang dari seluruh bumi ingin mendengarkan hikmatnya, dan dia menjadi sangat kaya karena setiap raja yang datang pengen mendengar hikmat Salomo. Semua membawa persembahan yang banyak. Kekayaan dikumpulkan di sana, semua dia punya. Tapi kenapa Salomo tua? Dia berkata semua sia-sia karena dia telah mengalami.
Ini seorang yang punya prestasi yang luar biasa, karena saat Salomo berkuasa sebagai raja, tidak pernah ada peperangan. Setiap raja di muka bumi pasti pernah mengalami perang, kecuali Salomo. Kurang enak apa dia? Bukan perang, malah raja-raja datang bawa persembahan. Pengen dengarkan hikmah. Selama masa Salomo berkuasa, Alkitab berkata Israel aman dan damai. Keren. Tetapi masalah datang ketika ketidakpuasan akan segala yang dianugerahkan Tuhan itu mulai menguasai hati dan pikiran. Dalam kasus Salomo, tidak lain tidak bukan WWD. Gak puas satu istri, Salomo dikatakan punya 300 istri sah dan 700 cem-ceman, gundik. Saya nggak tahu semua pernah ditidurin apa enggak. 300 istri dan semuanya orang yang menyembah dewa dan dewi, bukan menyembah Tuhan yang disembah oleh Salomo. Merekalah Alkitab catat, merekalah yang menyeret, yang membuat hati Salomo bergeser dari Tuhan, menyimpang dari Tuhan. Dan di sanalah kesimpulan kitab Pengkhotbah ini, semua jadi sia-sia. Ketika Tuhan marah sama Salomo dan memberikan penghukuman bahwa karena dosa kerajaan ini akan dipecahkan, tidak lagi damai. Dan benar, tapi ini tidak terjadi pada zamanmu, karena Tuhan bilang, aku mengingat bapakmu Daud. Setelah kamu mati, kerajaan ini pecah. Dan benar, terjadi perpecahan Israel Utara dan Israel Selatan. Itu yang disebut diaspora, terpencar-pencar setelah Asyur mengalahkan Israel Utara dan Babel mengalahkan Israel Selatan, yaitu Yerusalem, ibu kotanya. Semua menjadi sia-sia. Ketika Salomo tua, dia merenungkan kembali kehidupannya yang gilang gemilang, yang diidamkan semua orang, pangkat, jabatan, kekayaan, dan khusus laki-laki, WW-nya banyak. Astaga, bayangin, pendeta kurang apa kalau pendeta kaya? Jemaat ribuan, perpuluhan, banyak sekali, bisa miliaran, naik mobil Mercy, ya. Bahkan ada pendeta yang kalau jalan itu melayani kayak presiden, ada pas pampresnya di depan, belakang, dikawal dengan pasukan bersenjata. Pendeta, saya bingung, Yesus aja jalan nggak pernah ada yang, malah Yesus bilang sama Petrus, sarungkan pedangmu. Ini pendeta malah suruh bawa pengawalnya bawa pistol dan senjata. Gila, lebih top dia dari ini. Mendingan saya lihat, mendingan Donald Trump daripada dia. Donald Trump bilang Yesus lebih hebat dari saya. Pendeta ini bilang, oh no, Yesus waktu itu belum ada ini kan, belum ada yang pakai pistol. Kalau sekarang harus ada. Pendeta pakai pengawal bersenjata. Bayangin. Yesus pengawalnya itu para murid bersenjatakan jalan dan ini ya. Tapi rata-rata pendeta yang disebut itu gereja-gereja mega church, para gembala mega church, rata-rata kejatuhannya mutlak, telak banget. Waduh, ngeri banget. Itu yang disebut kesia-siaan. Berarti pesannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Di posisimu saat ini, ucapkanlah syukur senantiasa. Tetaplah setia dan dekat dengan Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan. Gitu. Kan pendeta bingung, sudah punya semua, apa lagi ya? Apa yang mau diperkumpulkan ya? Satu godaannya, bos, Abraham bini 2. Gak apa-apa tuh, Tuhan marah dikit. Gitu. Apa-apalah.
Kan di perjanjian baru Tuhan Maha Pengampun. Nyempil dikit lah, ntar kan diampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan, tadi saya nangis. Kenapa? Ketika Faith lewat, saya lihat baru tidur. Kenapa Tuhan gak langsung kasih saya jemaat banyak? Kenapa Tuhan gak kasih mobil begitu mudahnya seperti yang lain yang gak ada pelayanan tapi punya mobil? Rumahnya bagus. Kenapa untuk menjelang hari Minggu saja harus berkumpul? Kenapa kami harus sesak-sesakan di rumah petakan? Kalau orang lihat saya di Facebook, di Instagram, apalagi di YouTube sekarang, mereka pikir saya punya rumah gede. Mereka pikir saya pendeta kaya. Makanya nggak heran banyak yang DM minta sumbangan. Ada yang mau datang berkunjung lah, mau. Apa yang saya punya? Kenapa seperti nggak adil? Tapi disinilah firman Allah mengingatkan. Kalau kamu lihat target pelayananmu adalah seperti raja-raja, seperti orang-orang yang disebut selebriti. Ketika orang belum terkenal dia pengen jadi selebriti. Sekarang jadi selebriti, hidupnya merana. Dulu waktu masih kayak orang bego, yang artis Indonesian Idol, bapaknya tukang servis AC atau apa di Surabaya, masih culun banget. Wih, tiba-tiba terkenal banget. Wih, selebriti terkenal banget. Kena kasus film, bolak-balik Polda Metro Jaya, dipermalukan banget. Entah dia apa bukan, tapi kasus video pornonya sampai saat ini bikin dia malu. Jadi artis enak? Terkenal enak? Agak. Banyak orang yang sudah terkenal akhirnya pengen jadi orang biasa lagi. Ini yang kok Salomo bilang, syukuri aja deh apa yang kita punya saat ini. Ketika saya makanya tadi faith, waduh Tuhan, saya nangis. Kenapa? Saya ingat seperti yang dikatakan tadi. Ketika para jenderal, ketika bahkan mantan presiden, ketika perkataannya itu, saya mau gendong cucu, saya pengen urus cucu, dia seperti membuat pelampiasan yang dulu tidak terlampiaskan kepada anak kandungnya, sekarang cucunya ingin membayar hutang. Kenapa saya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan ketika meskipun kami sempit-sempitan, istri saya harus mengalah agak mojok dikit begini karena tempat ini semakin kelihatan sempit karena anak-anak semakin gede. Heran di masa pandemi kenapa mereka tambah gemuk dan segar. Padahal papanya nggak dapat pelayanan banyak, gitu. Dulu papanya banyak pelayanan, kenapa dia kurus? Sekarang nggak ada pelayanan malah pengen makan melulu. Heran, dulu banyak papanya banyak duit, nggak minta makanan. Tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Saya diingatkan Tuhan. Sempit-sempitan dipetakan, tapi itu yang dirindukan banyak pejabat tinggi dan orang kaya. Tidur bareng anak. Coba kalau saya dianugerahkan langsung rumah besar, Glory tidur sendiri, Faith sendiri, saya dan istri. Anak di mana ya? Saya teringat beberapa tahun yang lampau ketika kami masih punya rumah yang besar. Papa dan mama saya di ruang kamar sana, saya di kamar belakang, kamarnya ada 10 kali itu. Rumah 800 meter, lalu pindah ke 200 meter. Rumah besar, tetapi kalau siang saya rasa hampa banget rumah. Mama dalam kamar, liatnya tidur masih kecil. Saya nggak tahu ngapain. Saya pergi. Mama yang kesepian. Mama tengok-tengok, nggak ada orang di rumah. Rumahnya besar, nggak ada orang. Kesia-sia. Artinya apa? Ternyata Salomo ingin memberitahu kita hidup yang sederhana itu adalah tadi yang saya katakan, dekat dengan Tuhan, selalu penuh dengan ucapan syukur, dan nikmati persekutuanmu dengan sesamamu. Dalam hal ini keluargamu. Sudah istri rumah, lihat suami rumah ya, begini juga dikontrakan, naik motor. Coba kalau suamimu tiba-tiba sudah punya Mercy, rumah besar, dia pasti jarang di rumah.
Akhirnya si istri merindukan, mendingan dia punya motor aja ya Tuhan. Dia pakai motor pulang dulu tiap hari ada di sini. Sekarang dia sibuk terus. Curiga mulai lewat. Kayak kadis ada ini di lain di luar. Ya kan? Jadi nggak bahagia. Mendingan dia pulang cek motor tapi tepat waktu, biar cuma makan apa adanya, ya kan? Usaha merintis dari awal setengah mati, tapi di situ pertama-tama yang terpenting ingin Tuhan ajar kepada saya juga bagi saudara adalah bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama, dalam hal ini keluarga. Nikmati dulu. Karena ketika orang sampai puncak, dia sadar, gue mau ngapain lagi ya? Ternyata hal yang paling sederhana di Taman Eden adalah ketika Allah memberikan, tidak ada orang terkaya di dunia, bahkan Salomo sebutnya tidak. Orang terkaya di dunia adalah Adam dan Hawa. Adam yang pertama. Seluruh bumi kuberikan kepadamu. Widih, emas dan perak ada di sana. Sungai itu melewati tempat emas dan berdoa. Batu krisopras ada di sana. Semua kekayaan yang terbaik ada di Taman Eden, di mana Adam sebagai penguasanya. Tapi Tuhan bilang tidak baik seorang diri, mendingan dia lebih baik diberikan seorang penolong. Jadi kebahagiaan itu bukan Taman Edennya, bukan tentang kelimpahan kekayaan di Taman Edennya. Ternyata kebahagiaan sejati Adam pertama-tama adalah Tuhan Allah yang bertemu muka dengan dia, dan yang kedua ketika Adam kaget, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah kebahagiaan Adam. Keluar. Jadi Bapak Ibu, kita masih dengan anak, masih lihat anak di rumah, masih lihat cucu, anak juga masih ada orang tua di rumah. Nikmati saja ya. Apalagi pandemi kayak gini, kita banyak di rumah, itu berarti Tuhan sedang mengembalikan hakikat kebahagiaan kita. Kebanyakan di luar yang membuat saya celaka nyaris mati. Ini kesibukan organisasi membuat saya keluar pagi, pulang bisa subuh. Buset, kuntilanak aja kalah. Serius, gara-gara celaka ini saya banyak di rumah. Jadi kalau nggak kecelakaan, saya gentayangan terus. Akhirnya saya bisa menikmati anak-anak saya bertumbuh, anak-anak saya makin besar. Di rumah yang sempit itu, saya justru menikmati kebahagiaan. Jadi kalaupun bukan salah ya, kekayaan dianugerahkan, kita sadar kekayaan dari siapa dan untuk apa. Kalau kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita sadar pangkat dan jabatan itu anugerah dan untuk apa. Pertama tentu semuanya untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kebahagiaannya bukan tentang dirinya, tapi hanya kesadaran itu muncul adalah demi orang lain. Dan itu dimulai dari rumah tangga kita. Ketika saya bisa berbagi dengan istri saya berbagi dengan anak-anak saya mementingkan mereka, maka saya pasti bisa juga untuk melayani orang di luar keluarga saya. Mustahil saya memakmurkan orang luar, tapi keluarga terbengkalai. Tidak bisa. Keluarga dulu. Saya rela tidak makan apa-apa kalau malam, dalam arti nggak nyemil, nggak ngemil-ngemil. Tapi istri dan anak saya menikmati kebahagiaan. Papinya selalu pesan GrabFood. Pengen minum apa, pesan GrabFood. Pesan. Papinya tuang ludah. Itu contoh yang sederhana. Bagaimana kalau kita mengutamakan orang di rumah, merupakan kebahagiaan ketika saya lihat Glory nyedot-nyedot. Tapi koko keras buat siapa? Ini mie buat siapa? Merupakan kebahagiaan. Meskipun agak menakutkan ketika di Alfa Mini Faith mulai congok. Saya ganti mereknya, dia tahu. Pindahin lagi. Tukar lagi sama dia. Oh, saya udah lihat yang diskon yang itu. Dia bilang, enggak mau. Enggak mau. Saya mulai, ini jujur terus terang ya.
buka kalkulator gitu. Saya nengok ke keranjang. Gitu. Cukup. Boleh. Kalau nggak cukup terpaksa. Beneran saya ke family itu buka kalkulator. Tapi itu kebahagiaan. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Yuk kita bersyukur bersama-sama. Pesan Salomo sederhana. Gak usah pikirin, gak usah kita mau pikir kita mau jadi kaya. Kita pikir untuk mempunyai satu jabatan yang hebat, yang tinggi. Tetapi yuk kita jalani kehidupan ini penuh dengan syukur bersama dengan keluarga kita. Terlebih ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka ketika Tuhan mempercayakan itu, kita tahu bukan itu sumber kebahagiaan, tapi itu jadi alat untuk membahagiakan orang lain. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.